di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebagai pedagang itu politik. Politik bukan urusan yang terlalu serius ya. Yang serius itu ini ekonomi. Makanya sebelum saya ngomong politik, saya ingin kayaknya saya harus jualan bubur ayam lagi keliling ya, untuk ngasih contoh dan juga untuk cari uang ya. Bubur ayam nggak apa-apa meskipun umur 62 ya kan, daripada nganggur nggak ada duit. Dapat sih duit dari Google Ads sudah cukup ya sebenarnya untuk berdua, orang tua sama istri. Yang lain udah dibayarin sama anak, listrik dibayarin, beras dibayarin ya kan, wifi dibayarin ya, paling kebutuhan orang tua paling 2 juta cukup makan, listrik dibayarin sama anak. Alhamdulillah. Nah, ada yang penting hari ini, hari Sabtu ini ya, ada aliansi AGP, Aliansi Ganjar Parok Enjoy, itu generasi Z ya, itu mengadakan acara ngobrol bareng di sini di danau tempat saya dulu bikin video Prabowo sampai 100 itu di danau yang sekarang jadi desa wisata. 5 menit 10 menit jalan ke situ. Nanti jam 11 hari ini maksudnya. Yang hadir itu tentu Ganjar Pranowo ya. Kan di danau itu ada rumahnya Adian Napitupulu tuh, tokoh PDIP ya. Adian Napitupulu yang dulu berantem sama Erik, kemudian didamaikan sama Jokowi supaya nggak berantem ya, akhirnya sama-sama dapat lah. Ngeritik keras tuh maksudnya banyak teman-temannya nggak dapat apa-apa gitu loh, ngomong ngeritik ke Erik dulu, nulis panjang-panjang. Si Adian sekarang dia berkawan tuh ya, karena udah TST tahu sama tahu dapat banyak dari dua belah pihak kan. Yang satu Menteri BUMN itu, yang satu Adian Napitupulu DPR pusat ya. Tentu teman-temannya tokoh-tokoh aktivis atau teman-teman Adian banyak yang dikomisaris atau apa, saya nggak tahu ya. Nah akhirnya 2 orang itu meresmikan ya, Adian Napitupulu dan Erik Thohir meresmikan setahun yang lalu. Datang mereka berdua meresmikan desa wisata ya. Tentu desanya ini di sini itu adalah orangnya Prabowo, jadi ya sudah antara orang partai saling bagi-bagi ini ya, bagi-bagi pengaruh dan bagaimana meningkatkan elektabilitas masing-masing. Bikin proyek bersama namanya desa wisata ya kan, itu dipasang itu di desa ini
tiang listrik panel surya, ya kan, ya di sekitar danau itu, ya kan. Ya memang kekuasaan kalau dilakukan dengan cara yang baik menguntungkan masyarakat ya. Nah sekarang ada ngobrol bareng, ada Ganjar, ada Once Mekel, ada yang Alex ya, artis, dan juga Torik Halilintar, adiknya Atta Halilintar. Jam 11 tuh di sini kalau mau datang ya. Kalau saya nggak tahu datang apa enggak ya. Jadi ini sudah mulai digarap oleh Ganjar. Ada kelompoknya namanya AGP, Aliansi Ganjar Parung Enjoy. Sebelumnya di Pasar Parung, Pak Jokowi datang bulan yang lalu ya bagi-bagi BLT. Ke sebagian pedagang di Pasar Parung, ya saya nggak datang, cuman tahu cerita dari teman-teman aja ya. Bagi-bagi BLT bingkisan lah. Ya sebenarnya uang dari APBN itu ya, bukannya uang Pak Jokowi bagi-bagi sembako itu. Nggak usah terima kasih juga Pak Jokowi. Masa kita kalau kata Said Didu atau Sudirman Said Didu kayaknya, masa kita ngambil uang dari ATM terus kita terima kasih sama mesin ATM yang udah ngeluarin duit lah. Karena ATM uang kita di ATM itu sama dengan BLT itu uang kita, uang pajak, uang rakyat itu diambil sama penguasa untuk dibagikan ke rakyat dalam bentuk BLT. Bukan kebaikan penguasa, itu uang bukan uang pribadi dari Pak Jokowi ya kan. Sama dengan membangun desa wisata ini kan dananya dari mana? Ya dari APBD atau dari BUMN ya. Ya begitulah ya, politik itu ya mereka berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya. Untuk apa? Untuk meraih kekuasaan. Politik itu kan isinya 3. 1, bagaimana meraih kekuasaan. Ya enggak? Ya dengan meraih hati rakyat supaya dia terpilih menjadi penguasa kan gitu. Bagaimana meraih kekuasaan, dan kedua isinya politik adalah bagaimana menggunakan kekuasaan yang sudah diraih itu untuk kesejahteraan orang banyak ya. Mungkin juga ada yang menggunakan kekuasaan yang sudah diraih untuk menumpuk kekayaan di lingkaran kelompoknya sendiri dan masyarakat dibiarkan terlunta-lunta, ada juga yang begitu. Terus yang ketiga isinya politik itu adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan itu. Kalau bisa kekuasaan itu sampai mati atau sampai 3 periode lah paling enggak. Nah sekarang yang datang ke sini kan ada Erick Thohir yang katanya didorong-dorong oleh Pak Jokowi supaya menjadi wakil presiden, baik wakil presiden untuk Ganjar atau wakil presiden untuk Prabowo. Ya, mungkin kalau Adiana Pitupulu ya tentu dia akan menggunakan pengaruhnya di danau itu dalam acara ngobar itu, paling juga Ganjar akan ngumpul di rumahnya Adian, orang sampingnya danau ya kan. Adian juga tentu ingin mempromot dirinya di kawasan Parung ya untuk dipilih lagi menjadi anggota DPR pusat kan gitu. Jadi memang ngobar ini jam 11 nanti itu ada kepentingannya masing-masing, termasuk kepala desa ya kan. Kepala desa Pemekarsari ini kan orangnya Prabowo ya, untuk dia tentu ingin punya tujuan-tujuan politik lagi ya. Mungkin kalau dia nggak mau jadi kepala desa lagi, mungkin dia akan naik ke tingkat pusat sebagai anggota DPR atau tingkat DPRD Bogor misal. Tentu naluri-naluri politik itu selalu hidup ya untuk di kalangan para pejabat-pejabat publik itu dalam dia merekayasa sebuah acara namanya ngobar kayak atau ngobrol bareng. Yang penting intinya itu bagaimana mereka itu yang orang-orang yang punya naluri politik itu untuk meraih kekuasaan atau memperpanjang kekuasaannya dengan cara ya tentu bagaimana merasa dekat dengan rakyat supaya rakyat memilih mereka kan gitu ya. Nggak tahu ada bagi-bagi BLT nggak? Ya itu sekitar ini ya kita mengamati kelakuan para politisi kita di baik Adiana Pitupulu, Erick Thohir, dan juga sekarang Ganjar Pranowo. Jauh-jauh dia ke Parung ya Pak, datang kayak ke sini ngobrol di podcast ini. Ustaz Jolali
Jadi saya bukannya ngaji malah ngomongin orang yang ngomongin politik. Ya nggak apa-apa, dia sekedar ini ya, sekedar pencerahan politik ya. Rakyat ya, pedagang ya, Bang Rustam jualan batagor tetap nanti kan dorong gerobak berjuang ya. Kalau nggak dorong dia nggak dapat duit, nggak ngaruh juga presidennya siapa. Porokia yang jualan makanan mata pakai gerobak ya, atau Bang Rustam atau Simael jualan cilok, nggak ngaruh juga siapa presidennya, mau Prabowo kayak mau Ganjar kayak mau Anies, nggak ngaruh. Kenapa? Karena presiden-presiden selama ini itu juga terlalu memperhatikan nasib rakyat ya. Nggak tahu kalau Anies Baswedan, kalau kita lihat narasinya di ini ya, di mana itu di GBK kemarin di apa itu, di apel siaga perubahan Nasdem itu ya, itu mungkin dia nyebut orang-orang berdoa ke Allah supaya orang-orang difabel itu yang punya kebutuhan khusus itu menjadi sejahtera, guru-guru, petani, nelayan ya. Artinya orang-orang rakyat banyak, orang rakyat kecil, rakyat yang mustadafin atau ya orang-orang yang dilemahkan secara struktural ya, yang nggak diuntungkan oleh peraturan dan regulasi yang dibikin pemerintah, membuat mereka itu dilemahkan oleh struktur, itu selalu dibela atau paling nggak diucapkan oleh Amin Rais dalam apel siaga perubahan Nasdem itu ya. Sebelum Surya Paloh itu mengkritik Pak Jokowi dengan mengatakan revolusi mental itu yang tadinya didukung itu ternyata sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Itu kritik yang keras itu. Sehingga kemudian besok sorenya, hari Senin sore, kan itu acara hari Minggu kalau nggak salah, Senin sorenya Pak Surya Paloh diundang sama Pak Jokowi, ketemu ngobrol 1 jam ya kan di istana. 1 jam lama itu sebelum maghrib tuh. Dan salah satunya kata Surya Paloh, Pak Jokowi nanya, siapa wakil presiden dari Anies? dia khawatir juga ya, siapa ini wakil presiden dari Anies Baswedan ya. Yang mungkin kalau udah tahu gampang bagaimana cara menghancurkannya gitu loh. Kali lah ngomong saya nggak jelas, jangan terlalu serius apa sih. Terus tapi kata Surya Paloh apa? Jawabnya di depan wartawan. Nah, jawab saya ke Pak Jokowi, saya nggak mikir. Jawabannya sangat diplomatis ya. Yang tahu calon wakil presiden Anies adalah Anies sendiri katanya. Mungkin jawaban itu membuat Pak Jokowi kecewa ya. Dia nggak berhasil membujuk ya Nasdem yang pendukung utama yang 3 Oktober 2022 itu mendeklarasikan Anies jadi calon presiden di Nasdem Tower di Cikini itu betul-betul nggak berhasil menaklukkan dalam pertemuan Senin sore itu di istana, membujuk untuk Surya Paloh ngasih tahu bocoran siapa wakil presiden Anies ya. Saya juga nggak tahu apakah AHY ataukah Gatot, karena kriteria yang ditambahkan oleh Anies kemarin di tim 8-nya itu satu kriterianya calon wakil presiden dia adalah kriteria 0 dari kasus hukum, nggak ada masalah-masalah hukum di masa lalu gitu ya. Dan kemudian kualifikasi yang kedua kriterianya adalah orang calon wakil presiden itu harus berani ya kan, harus berani di samping nggak punya masalah hukum dengan kriteria 0 tadi, dan juga harus berani. Kemudian dengan semangat orang-orang Partai Demokrat bilang itu cocok itu kriteria itu kalau itu ditujukan ke AHY. Tapi kalau saya ngelihat cocok juga kalau ditujukan kriteria itu ke Gatot Nurmantio yang nggak punya masalah kasus hukum, pernah 5 bulan sebelum jabatannya selesai dipecat oleh Jokowi sebagai Panglima. Dan kemudian dia berani, termasuk dia mendirikan itu kan, salah satu pendiri dari KMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang dideklarasikan beberapa tahun yang lalu, diproklamasi. Saya hadir waktu itu meliput ya, khusus, padahal saya udah puluhan tahun nggak keluar Jakarta, khusus deklarasi KAMI saya datang. Saya lihat Rocky Gerung datang juga. Di barisan pertama, terlambat dia. Saya ada di depan pertama, paling depan di antara para wartawan. Saya ambil gambarnya. Ada Rocky Gerung situ. Yang bacakan pengantar itu ada anaknya Bung Hatta waktu Mutia Hatta ya.
Nah, KM ini Pak Gatot keras suaranya mengkritik Jokowi lewat KMI, dan beberapa pertemuan KMI dibubarkan oleh aparat. Ya. Waktu Pak Gatot lagi berdiri memberikan sambutan untuk deklarasi KMI di satu lokasi atau hotel mana di kawasan Bandung. Kemudian didatengin polisi, Polda gitu, terus kemudian dibubarkan acara itu. Jadi Pak Gatot termasuk orang yang berani mengkritik rejim ya. Nah, kriteria berani itu ada di Pak Gatot di samping kriteria nol dari kasus hukum yang nggak ada beban-beban masalah hukum di masa lalu, itu tidak terdengar ada di lingkaran baik AHY maupun di diri Pak AHY maupun Gatot. Soal keberanian tampaknya Gatot Nurmantio lebih tinggi beraninya karena level kepemimpinan dia sebagai seorang jenderal dan pernah jadi panglima TNI ya. Sementara kalau AHY kan katanya paling komandan kompi, belum sampai level yang lebih tinggi dia. Perwira juga kapten kalau nggak salah. Kalau Pak Gatot kan jenderal, ya kan. Dan tentu naluri untuk mempertahankan kedaulatan bangsa itu jauh lebih tinggi, yang akan dia pertahankan dengan penuh dengan keberanian kalau dia jadi wakil presiden, karena ada kekuasaan, ada power gitu ya. Itu yang dicoba dirumuskan oleh ditawarkan oleh Anies ke tim 8, diberikan informasi tambahan, calon presiden dia adalah orang yang kriterianya 0 dan berani gitu. Ya udah 14 menit. Udah ya, ini sekedar refresh ya. Sekarang kita ngaji dulu. Untuk anak-anak generasi Z di AKP itu aliansi Ganjar. Aliansi Ganjar Parung, enjoy ya. Ya, untuk anak-anak muda yang tergabung dari aliansi Ganjar Parung enjoy, saya akan buka ini ya, Quran School ya, untuk remaja dan pemuda setiap hari Ahad, Selasa dan Kamis setiap maghrib gratis, mulai dari Iqra 1, baca Quran ya. Jangan ngomong politik, kayak Qurannya itu dibenerin. Udah gak kerja, baca Quran enggak, sholat enggak, ayo saya ajarin sholat, saya ajarin cara mandi wajib, saya ajarin cara baca Quran, sabar tapi ya, dari Iqra 1 siapa yang mau ikut dari AKP Aliansi Ganjar Parung enjoy, yang nanti bikin acara di sini, ngobar, ngundang Ganjar, kemudian ada yang Alex Tarik Halilintar, adiknya Atta Halilintar, dan juga Once ya, yang dulu penyanyi dari grup Dewa, Ahmad Dhani, itu datang ya. Nah, khusus untuk warga Parung yang RT 2 ini atau Desa Pembakari, saya undang ya, daftarlah. 2 bisa jadi YouTuber atau belajar ngaji sama saya ya. Daftar gratis ya. Nanti yang ngajarin ada 5. Santi Ojolali, Ferdiansah, Aldiansah Pohan, kemudian yang perempuan ada Salma, dan juga ada Intan yang akan ngajari kalau dari Iqra 1 untuk remaja ya. Tiap hari Selasa, Kamis, dan Ahad setiap maghrib sampai Isya ya. Termasuk saya ngajarin insya Allah. Daftar sekarang ya. Nanti sekaligus kita bisa ngobrol, bikin podcast ya. Nggak usah ngurusin politik, nggak dapat apa-apa. Cuma penggembira aja. Nanti Pak Ganjar pergi atau terpilih jadi presiden misalnya, ya kita juga nyari kerja sendiri ya toh. Iya kan, kalau sekolah bayar sendiri, orang tua yang pusingnya nggak. Udah nggak usah ngomong, nggak usah nyari inilah, nggak usah terlalu jauh ikut politik. Kita benerin aja Quran ya, Quran. Ya kita ini ya, udah sampai situ dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, wan nashidati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم.